Selamat siang semuanya. Coba lihat ada siapa di belakang saya. Wah. Kita sudah menyaksikan seperti apa tadi Bang Andrea Hirata memberikan workshop untuk anak-anak UIN Jakarta, dan mereka ini nih coba-coba kita tanya dulu gimana sih rasanya dikasih kejutan, tahu-tahu harusnya cuma kunjungan aja ke penerbit-penerbit dan ketemunya justru dengan penulis yang sangat luar biasa Bang Andrea Hirata. Apa rasanya? Iya pasti senang banget, dan nyangka juga kalau dikasih surprise pertama-tama kita nggak tahu. Itu emang momen yang tugas. Tapi pas sekarang ketemu Mas Andrea ya senang banget. Wah, pasti langsung nyesel, tahu gitu bawa buku, tahu gitu sekalian minta tanda tangan, kayaknya sih gitu. Oke, kalau gitu sekarang sepertinya teman-teman di sini juga masih harus melanjutkan lagi tugasnya. Jadi silahkan boleh kalau kalian mau duluan untuk melipir ke arah-arah yang lain silahkan, saya persilahkan. Tapi saya tetap di sini sama Bang Andrea Hirata. Ya, ayo nggak silakan. Kalau gitu sekarang kita lanjutkan lagi obrolannya bersama dengan Bang Andrea Hirata. Dan kalau tadi nih kita udah ngomongin yang banyak sekali mengenai yang dulu-dulu ya, mengenai akhirnya buku ini tercetus dan kenapa akhirnya menulis. Kalau sekarang lebih ke masalah ini nih, tumpukannya udah banyak banget ya kan. Dari berbagai bahasa bisa kita lihat di sini. Tapi intinya adalah, oh ini termasuk. Nah, saya tambah lagi tumpukannya. Tuh, banyak kan tumpukannya, tapi intinya adalah tetap sama. Ini adalah buku Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Yang sudah ditranslate ke banyak bahasa, bahkan sampai 40 negara ya? Puluhan bahasa sekarang. Puluhan bahasa. Ya, kata literary agent-nya, posisi saat ini ya alhamdulillah kira-kira 40 bahasa ya. Ini kalau saya bawa semua, tumpuk kita nggak kelihatan di sini. Jadi saya bawanya segini aja, bukan saya Deng, Bang Andrea yang bawa. Nah, pertanyaannya sebenarnya, ini adalah keluaran untuk Amerika. Kemudian ini adalah buku yang dikeluarkan untuk negara Jerman. Belanda itu. Oh, ini Belanda. Kemudian yang ini untuk di India dan sekitarnya. Ini India dan sekitarnya. Ada juga Korea. Kemudian ada juga untuk Arab. Kalau Arab udah pasti bacanya, nah ini ya sesuai. Kita bacanya dari arah kanan dulu. Yang menarik adalah tebelnya beda-beda. Ini tebel banget. Dibandingin sama keluaran Amerika, tipis banget. Ini termasuk salah satu syarat atau mungkin dilihat dari negara tersebut. Mungkin hobi mereka, cara bacanya seperti apa, itu juga berpengaruh. Jadi memang saya bekerja dengan literary agent. Jadi kemudian literary agent yang ahli buku. Nah, kemudian dialah yang bernegosiasi dengan penerbit-penerbit ini, dan interaksi antar mereka lah. Kemudian terjadi ini untuk orang Amerika begini, untuk edisi Arab begini. Itu baru gambaran permukaan tentang teknis. Kalau misalnya saya ingin lebih dalam bicara soal teknis, contohnya pembaca di Amerika misalnya, mereka tidak suka deskripsi yang dimensional. Jadi sedangkan pembaca Indonesia sangat suka. Pembaca, kalau saya menulis buku di Indonesia, saya membuat deskripsi, saya cenderung pakai approach dimensional. Kenapa? Karena kita punya kultur menonton yang kuat. Di kita itu senang nonton TV, nonton daripada membaca. Maka ketika membaca, saya selalu membuat deskripsi sehingga orang seperti menonton. Nah, imajinasi mereka seperti menonton itu memerlukan deskripsi yang panjang. Maka apabila membaca Laskar Pelangi misalnya edisi Indonesia, atau Sang Pemimpi juga udah mulai diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing ini sekarang, deskripsi tentang ruang misalnya itu sampai 9 halaman. Di edisi Amerika tidak perlu, cukup 1 halaman. Dan apakah ini juga dari pengalaman sekian tahun yang akhirnya memunculkan sebuah museum di Belitung sana? Apakah karena itu munculnya museum? Ya, jadi seorang pengarang, seorang penulis itu dihadapkan pada pilihan. Saya bisa saja, wah senangnya hidup saya ini kalau misalnya saya hanya memikirkan saya sendiri, menulis, berkarir, atau insya Allah sampai hari ini sepertinya masih rezeki dari Allah, ini masih laku nih buku ya. Kalau saya hanya mikirin itu
kayaknya produksi aja buku sebanyak-banyaknya, cari uang misalnya, tapi nggak ke sana lah. Ya, saya sebagai pengarang yang memutuskan untuk punya misi gitu. Jadi saya menggunakan malah sekarang lebih dari waktu saya itu untuk mengurus hal-hal lain. Bukan hanya menulis, yaitu membuat museum sastra itu di Belitung, dan sudah ribuan orang datang ya, anak-anak muda. Saya senang awal udah 7 tahun tanpa terasa. Jadi bukannya baru proyek kemarin baru coba-coba, bukan, udah serius sekali. Dan tahun pertama, kedua, ketiga orang datang nggak ada yang baca, foto-foto, foto, selfie. Nah, tahun keempat saya udah mulai melihat anak muda datang benar-benar tekun membaca. Biasanya yang datang hanya tekun membaca, biasanya hanya pengunjung dari negara asing ya, turis mancanegara gitu, sampai 2 jam. Karena mungkin mereka terbiasa dengan konsep literary museum. Konon yang kami buat di kampung saya adalah museum sastra pertama di Indonesia. Jadi kadang-kadang orang juga masih salah kaprah, yang dikira kami mengumpulkan barang-barang antik. Enggak, ini literary museum. Dan ini bukan museum of literature, beda lagi. Ya, museum literatur berarti mengkoleksi buku. Kan. Nah, ini literary museum, museum sastra gitu lah. Jadi isinya akan penuh dengan kata-kata. 150 karya sastra, serat dari berbagai belahan dunia, antara lain macam-macam. Juga ada hal-hal yang berhubungan dengan sastra, misalnya literary music, literary movie. Kami menayangkan film-film berdasarkan novel-novel, macam-macam, banyak variasi-variasinya. Ada juga panggung performance untuk orang baca puisi segala macam. Datanglah ke Kampung Gantong, kampung saya. Kampung Gantong, nanti saya mau datang ke sana. Tiap kali saya ke sana, tiap kali aja nggak jadi ya. Tapi ada hal menarik lainnya, selain ada museum juga sekolah. Ya kan sekolah, sudah 5 tahun itu sekolah berdiri. Sekolah justru sebetulnya lebih lama daripada museum. Oh, berarti lebih dari 5 tahun, lebih dari 7 tahun sekarang. Kalau museum masuk tahun ke-7 ya. Kalau itu udah lebih dari 7 tahun, ada 40 siswa sekarang. Jadi sekolah gratis itu. Saya mengajar macam-macam, bahasa Inggris, matematik. Tapi ada juga teman-teman volunteer seperti Meda, Kau ya, penyanyi, dia ngajar musik di sana. Positif. Jadi museum dan sekolah ini sebetulnya semacam embrio saja. Dan komitmen seperti yang selalu saya katakan, bahwa saya akan mengalokasikan sebagian besar malah dari royalti buku ini untuk kegiatan sosial ini. Jadi semoga kita nantinya pada saat kita sudah merasa bahwa kita sukses, kita juga harus tetap membuat sesuatu untuk kampung kita. Kita pulang lagi ke kampung kita. Dan sekarang ini belum waktunya untuk pulang ke Belitung. Karena kita akan menuju, udah pas nih waktunya, ke studio musik. Ya, kami akan ada ini. Saya karena udah 10 tahun terakhir ini tanpa terasa udah ratusan kali acara buku. Ya lama-lama saya bosen juga. Jadi kita dalam event tuh biasanya kita ada akustiknya, tapi membawakan Meda ya, membawakan lagu-lagu yang memang relevan dengan kisahnya. Dan itu membuat gairah baru dalam event-event buku yang kadang-kadang bosan juga. Betul, yang kayaknya kalau gitu-gitu aja, balik lagi tadi seperti yang udah diinfo adalah comfort zone. Sekarang ini justru berada di comfort zone, pengen keluar, pengen kembali menyemangati diri sendiri dengan main musik. Jadi kayak penulis seniman apapun bahasanya adalah kreatif ya. Ya kita nggak bisa melakukan hal yang sama terus, karena kita mesti kreatif gitu. Betul. Dalam event buku pun kreatif juga. Oke, daripada kita terlambat nih, sekarang langsung kita akan menuju ke sana dan kita akan ketemu nanti tahu-tahu udah nyampe aja di studio. Asik, ya. Asik. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentu saja, The with Andrea Hirata.